Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Handoko STMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan berkahnya, kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Bernardito Seraldi dengan NPM 21130532660 selaku moderator dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri dan Rizky Wulandari akan mempresentasikan materi yang berjudul Tindak Lanjut Hasil Asesmen. Adapun sesi diskusi pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah masukan dari dosen pengampu mata kuliah. Baik, yang pertama sebelum kita mulai diskusi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 12. Kepada kelompok 12 saya persilakan. Yang mana? Monster. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin pada makalah kelompok 12. Yang pertama ada pengertian asesmen. Asesmen merupakan kegiatan pengumpulan informasi dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan berdasarkan informasi. Dalam konteks pembelajaran, asesmen berarti pengumpulan berbagai informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam rangka menentukan keputusan-keputusan yang perlu dilakukan dalam pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh Anderson pada kutipannya 2003. Next. Ada beberapa karakteristik asesmen dalam pembelajaran, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, asesmen dimulai dengan pengumpulan berbagai informasi tentang siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam kegiatan asesmen dilakukan analisis dan interpretasi terhadap data dan informasi yang berhasil dikumpulkan. Yang ketiga, interpretasi menghasilkan keputusan-keputusan tentang pembelajaran. Yang keempat, terdapat tindak lanjut terhadap keputusan yang dihasilkan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah asesmen dilakukan secara berkelanjutan. Next. Materi yang selanjutnya yaitu permasalahan dalam asesmen. Ada beberapa permasalahan yang kelompok kami ambil, salah satunya adalah permasalahan guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Salah satu faktor yang menyebabkan pendidik atau guru mengalami kesulitan dalam menentukan kriteria kelulusan minimal atau KKM yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik, di mana hasil belajar merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar karena kegiatan belajar merupakan proses. Hasil belajar terdiri dari segenap ranah psikologis. Hal itu terjadi sebagai akibat dari saya lanjutkan. Hasil belajar terdiri dari segenap ranah psikologis. Hal itu terjadi sebagai akibat atau dampak dari pengalaman dan proses belajar siswa dalam ruang kelas di sekolah. Next.
Adapun permasalahan yang kedua yaitu permasalahan guru setelah melakukan asesmen terhadap kriteria kelulusan peserta didik, di mana keberhasilan proses pendidikan tidak hanya berfokus di peserta didik saja, melainkan pendidik juga menjadi penentu keberhasilan proses pendidikan. Namun pada kenyataan di lapangan, pendidik masih seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan standar kelulusan peserta didik. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu belum adanya persepsi terkait tata cara serta tahapan yang diperlukan pendidik dalam menentukan kriteria kelulusan peserta didik. Sehingga dalam implementasinya, ketika pendidik menentukan kriteria kelulusan peserta didik seperti KKM, pendidik cenderung mengabaikan tahapan penyusunannya dan menganggap bahwa penyusunan tersebut sebagai sebuah formalitas belaka. Yang selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil asesmen. Yang pertama ada remedi dan pengayaan, di mana kegiatan remedial dilaksanakan dengan mengerjakan kembali soal-soal yang telah dikerjakan. Sedangkan untuk kegiatan pengayaan dilakukan atau dilaksanakan dengan menugasi peserta didik untuk membaca buku pembelajaran terkait subtema atau tema selanjutnya. Bagi peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata, maka mereka akan diberikan suatu pendampingan atau remedial dalam mengatasi kompetensi yang masih perlu ditingkatkan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi dengan cepat tingkat pemahaman peserta didik dalam kelas, memetakan siapa yang telah paham, siapa yang masih dalam proses pemahaman, dan siapa yang masih belum memahami. Dengan informasi ini, pendidik dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing peserta didik. Kemendikbud tahun 2020. Secara umum, tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis laporan hasil belajar rapot peserta didik tahun sebelumnya. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyusun instrumen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen yang dapat digunakan antara lain tes tertulis atau keterampilan, dalam kurung produk, taktik, serta observasi. Yang keempat, bila diperlukan menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana, dan prasarana belajar, serta aspek lain sesuai kebutuhan peserta didik sekolah. Yang kelima, pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Yang keenam, hasil diagnostik menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Sufiadi et al. Tahun 2021. Lalu yang ketiga ada bimbingan teknis atau BIMTEK. Bimbingan teknis atau BIMTEK dapat menjadi rangkaian kegiatan tindak lanjut hasil asesmen kompetensi dengan memberikan pembekalan-pembekalan yang akan digunakan pendidik dalam menentukan hasil penilaian peserta didik. Adapun pembekalan tersebut dapat berupa literasi, literasi numerasi, literasi membaca, literasi sains, dan lain-lain yang nantinya akan mempermudah pendidik dalam melaksanakan metode pembelajaran daring atau dalam jaringan. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh kelompok 12. Semoga bermanfaat. Selanjutnya sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini kami buka sebanyak satu termin, di mana satu termin terdapat 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Syafira Dwi, NPM 21530532026. Pertanyaan saya di sini, apakah terdapat hambatan yang saat menindaklanjuti hasil asesmen? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, Ya, silahkan. menurut kelompok kalian, apakah hasil asesmen mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik? Terima kasih. Mohon maaf, namanya siapa? Sama NPM-nya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, Baik, silahkan. sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Fitriana Pratiwi dengan NPM 21130531195. Pertanyaan saya, bagaimana cara pendidik memastikan bahwa tindak lanjut hasil asesmen yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami kelompok 12 untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terima kasih.
Baik, baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan kepada kelompok 12 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Syafira Dwi Syakina. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat hambatan saat menindaklanjuti hasil asesmen? Tentu saja ada beberapa hambatan saat menindaklanjuti hasil asesmen yang bisa saja dihadapi pendidik ketika sedang menindaklanjuti hasil asesmen. Yang pertama ada terbatasnya waktu dan sumber daya. Seringkali memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas, sehingga sulit untuk memberikan perhatian individual yang cukup kepada setiap peserta didik. Yang kedua adalah terbatasnya hasil data dan analisis, seperti mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data asesmen secara efektif dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan tindak lanjut. Yang ketiga adalah terbatasnya teknologi. Tidak semua sekolah memiliki akses ke teknologi pendidikan yang memadai sehingga kurang mendukung tindak lanjut hasil asesmen. Yang keempat adalah keterbatasan pelatihan dan pengembangan profesionalitas, kurangnya akses pelatihan yang memadai untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dapat menghambat tindak lanjut hasil asesmen dengan efektif. Dan yang terakhir adalah kurangnya keterlibatan orang tua juga mempengaruhi keberhasilan tindak lanjut seperti kurang komunikasi dapat mempengaruhi proses hasil asesmen, sehingga pendidik kurang mengetahui perkembangan pembelajaran peserta didik ketika di rumah. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana, Syafira, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih. Dapat dimengerti. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada kelompok 12 untuk melanjutkan menjawab pertanyaan. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Anissa Rahmah. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok kalian, apakah hasil asesmen dapat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik? Menurut kelompok kami, hasil asesmen sangat mempengaruhi pembelajaran peserta didik, di mana hal ini dikarenakan adanya hasil asesmen peserta didik dapat mengetahui perkembangan proses belajar yang ia laksanakan selama di sekolah. Melalui hasil asesmen juga, peserta didik dapat mengetahui pelajaran-pelajaran yang diunggulkan maupun yang kurang diunggulkan. Selain itu, hasil asesmen juga dapat membantu peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan seperti literasi, numerasi, atau pemecahan masalah. Hasil asesmen juga dapat dijadikan sebagai motivasi atau umpan balik yang positif untuk peserta didik agar peserta didik dapat memahami berbagai cara belajar atau metode yang perlu ditingkatkan lagi dan diperbaiki lagi. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana, Anissa, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, dapat terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Nur Fitriana. Pendidik dapat memastikan tindak lanjut hasil asesmen dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan mengikuti beberapa langkah, seperti yang pertama, menelaah hasil asesmen secara detail untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan setiap peserta didik di dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat disampaikan tindak lanjut hasil asesmen kepada orang tua atau wali siswa sehingga orang tua atau wali siswa dapat mengetahui dan dapat memberikan masukan-masukan dari orang tua mengenai kebutuhan anak di sekolah. Yang ketiga, membuat rencana pembelajaran individual yang mencakup tujuan spesifik, strategi pengajaran, sumber daya, dan metode evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat,
mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam membatasi kebutuhan siswa sehingga bisa menerapkan strategi baru yang efektif. Dan yang terakhir, memanfaatkan alat dan aplikasi pembelajaran digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimana Nur Fitriana, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, dapat diterima. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya adalah membacakan hasil kesimpulan. Baik, kesimpulannya adalah asesmen bukan hanya sekedar tes di akhir pembelajaran untuk mengecek bagaimana peserta didik bekerja dalam kondisi tertentu, namun harus terlaksana pada saat pembelajaran berlangsung untuk memberi informasi kepada guru dan memandunya dalam menentukan tindakan mengajar dan membelajarkan peserta didik. Asesmen pembelajaran dalam pendidikan dapat dilakukan selama proses pembelajaran atau assessment of learning for learning. Namun seperti yang kita lihat sekarang, pemahaman peserta didik mengenai materi yang diberikan masih kurang optimal. Pada dasarnya, setiap pendidik memang melakukan asesmen di akhir pembelajaran. Namun kurang adanya tindak lanjut akan hasil belajar peserta didik itu sendiri. Baik, terima kasih atas eh, Baik, terima kasih. Itulah tadi materi mengenai tindak lanjut hasil asesmen. Saya selaku moderator mohon maaf jika terjadi salah baik perkataan maupun perbuatan. Saya tutup. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.